Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda sekalian? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama di pelajaran tematik tema yang kedua, subtema yang ketiga di MUPEL IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Kali ini kita akan cari tahu bersama tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta beserta dengan makhluk-makhluknya. Nah, khususnya yang di bumi, kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini, beserta makhluk lainnya yang hidup berdampingan dengan kita, baik itu dari tumbuhan, hewan. Nah, itu semuanya pasti ada manfaatnya, ya, pasti ada manfaatnya. Begitu juga dengan sumber daya alam yang terkandung di dalam muka bumi ini. Nah, begitu juga dengan tumbuhan-tumbuhan yang hidup di atas muka bumi ini. Nah, pastinya semua, baik itu dari binatang yang paling kecil, ya, makhluk yang paling kecil di muka bumi ini sampai yang paling besar, pasti Allah menciptakannya dengan adanya manfaat yang bisa diambil dari makhluk tersebut. Nah, kali ini kita akan cari tahu nih tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, kalian bisa membuka buku paket kalian, pulpena, di halaman 125, oke, dan nanti akan kita lanjutkan ke halaman 136. Sekarang kita fokus dulu ke halaman 125. Baik, apabila sudah dibuka buku paketnya, siapkan alat tulisnya untuk menggarisbawahi apa-apa hal yang penting dan simak baik-baik penjelasan dari Ustadz. Oke, bismillah. Sumber daya alam dan pemanfaatannya. Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya adalah tumbuhan jarak. Ayo, udah pernah kalian melihat tumbuhan jarak? Oke, kalau ya belum pernah, silahkan lihat di samping Ustadz ini ya. Nah, ini adalah tumbuhan jarak. Apa sih yang dimanfaatkan dari tumbuhan ini? Kita lanjut baca ya. Oke. Buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Nah, ternyata yang dimanfaatkan dari tumbuhan jarak ini adalah buahnya. Buahnya seperti apa ya? Apakah bentuknya seperti durian, atau seperti semangka, atau seperti timun, dan lain sebagainya? Nah, kita lihat. Nah, buah dari tumbuhan jarak adalah seperti ini. Nah, jadi buah ini bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan bakar alternatif. Nah, Masya Allah ya, Allah menciptakan manusia dengan segala kelebihannya. Salah satunya adalah akalnya. Nah, melalui akal manusia, intelijensi manusia itu dapat memanfaatkan tumbuhan jarak ini digunakan atau dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Kenapa kok disebut sebagai bahan bakar alternatif? Apakah dia tidak terbatas jumlahnya atau ada alasan lain? Kita lanjutkan baca ya. Oke, lihat. Tumbuhan jarak juga mudah dibudidayakan. Nah, ternyata alasan dari tumbuhan jarak ini disebut sebagai sumber energi alternatif karena tumbuhan jarak sangat mudah dibudidayakan, ya. Nah, pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, banyak industri kecil atau biasanya disingkat buah jarak menjadi minyak gosok. Ya, minyak gosok itu minyak urut ya. Oke, industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Berkat tumbuhan jarak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, Masya Allah ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan tumbuhan jarak ini dengan segala manfaatnya. Nah, dengan dibarengi akal manusia yang bisa mengolah, ya, yang bisa mengolah tumbuhan jarak ini menjadi produk, ya, menjadi sesuatu yang baru.
Nah, dari tumbuhan, dari buah yang biasa ternyata bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif atau sumber energi alternatif, dan juga bisa dimanfaatkan sebagai minyak gosok. Nah, di dalam proses industri tersebut pastinya mereka membutuhkan banyak tenaga dan akhirnya mempekerjakan beberapa orang. Nah, jadilah sebuah usaha kecil menengah. Nah, ada perekrutan karyawan di situ. Akhirnya orang yang tadinya belum ada pekerjaan bisa bekerja di perusahaan kecil tersebut. Masya Allah ya, manfaat dari sebuah pohon, satu jenis pohon. Nah, akhirnya orang-orang di sekitar atau orang-orang yang tadinya belum ada pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan. Ya, nah berkat tumbuhan jarak ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, wasilah dari mereka bisa mendapatkan rezeki atau mendapatkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Nah, ini adalah pohon jarak atau tumbuhan jarak tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 136. Ya, yang ini ya. Oke. Nah, pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Kalian biasanya yang suka jajan, yang suka beli snack-snack, ya, ini ada alternatif nih, ada snack yang sehat, ya. Nah, ini berasal dari tanaman ini nih yang ada di gambar, ya, singkong atau ubi kayu, ya. Kita baca, Indonesia memiliki banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Contohnya adalah singkong, ya, singkong atau ubi kayu. Tumbuhan singkong menghasilkan singkong yang dapat diolah menjadi makanan. Ada banyak jenis makanan hasil olahan singkong, contohnya getuk, kemudian comro, dan keripik singkong. Nah, kalian pasti agak asing ya dengan nama getuk ya. Nih, getuk tuh seperti ini nih. Nih, ini kue jajanan zaman dulu ya. Nah, ini seperti ini getuk, biasanya ditaburi dengan parutan kelapa. Nah, kemudian comro itu seperti ini. Ya, kalau yang ketiga keripik singkong pastinya kalian nggak asing ya. Biasanya ada mamang-mamang tuh pakai gerobak yang kaca, itu yang keliling-keliling. Nah, ada juga yang sudah dalam kemasan, ada berbagai rasa ya. Ada dari jagung bakar, ada barbecue, ada yang pedas, nah, dan seterusnya. Nah, masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian, mulai dari petani, kemudian industri rumahan atau UKM tadi ya, sama usaha kecil, kemudian hingga pegawai pabrik yang mengolah singkong menjadi makanan yang enak dan layak untuk dijual. Nah, dari bingkisannya pakai plastik polos biasa transparan sampai dengan yang masuk ke minimarket atau bahkan sampai masuk ke supermarket, yang bagus-bagus itu ya kemasannya, bahkan pengiklanannya sampai dengan masuk ke televisi. Nah, itu panen yang dijual adalah singkong atau ubi kayu. Masya Allah ya. Nah, singkong sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, yang perlu diketahui adalah singkong ini adalah salah satu tumbuhan yang paling mudah sekali untuk dibudidayakan. Istilah kata cukup dengan melempar potongan ubi kayu ini, batangnya itu ya, kita lempar saja, tunggu aja seminggu atau beberapa hari, itu biasanya sudah keluar pucuk baru. Nah, sudah hidup. Itu Masya Allah, kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia dianugerahi dengan tanah yang luar biasa sangat suburnya. Nah, kita sebagai anak bangsa dan sebagai muslim yang baik harus menjaga kelestarian alam Indonesia. Oke, baik anak-anakku sekalian, insya Allah materi kita pada kali ini, pada video pembelajaran kali ini cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.